Oke, sebelum itu Ibu buka dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sehat untuk anak-anak semua. Sebelumnya bakal Ibu absen terlebih dahulu ya. Keiza, Cynthia, hadir Ibu. Oke, Nadia Fauza, hadir Ibu. Siti Hadira, hadir Ibu. Edita, hadir Ibu. Alfadira, hadir Ibu. Kenapa? Terangannya apa? Sakit, izin atau apa? Sepertinya sakit Bu. Sakit, bukan sakit. Sakit apa nak? Alfadira? Badan tenggorokan Bu. Badan tenggorokan. Ya doakan bersama-sama ya, semoga Alfadira cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama di ruang kelas kita ini. Oke, sebelum kita masuk ke pematerian nih, alhamdulillah kita berdoa agar diberikan kelancaran oleh Tuhan. Ketua kelas siapa di sini? Saya Bu. Baik, Edita silakan pimpin untuk membaca doa. Ibu, mari teman-teman untuk membuka pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Berdoa bersama. Semoga kita semua diberikan kelancaran ya dalam menuntut hidupmu. Amin. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu ingin tanya, siapa yang masih ingat kira-kira materi minggu lalu membahas mengenai apa kita? Saya Bu. Oke, Hadira, apa Dir? Kita minggu lalu bahas mengenai teks eksposisi. Betul sekali. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai teks eksposisi dan sudah selesai. Ibu rasa kalian sudah cukup memahami ya mengenai teks eksposisi, dan minggu ini kita akan memahami teks yang berbeda, yaitu kita akan memahami ciri artikel ilmiah populer. Ini materinya cukup sulit ya, jadi Ibu harap anak-anak memperhatikan. Oke, jadi anak-anak, artikel ilmiah populer ini adalah tulisan yang berisi informasi berbasis penelitian atau ilmu pengetahuan, namun disajikannya dengan gaya yang ringan dan mudah dipahami oleh pembaca, seperti itu. Artikel ini biasanya sering kita jumpai di media cetak, seperti
membuat tulisan anak-anak ini menjadi lebih kredibilitasnya tinggi seperti itu dan dapat bertanggungjawabkan. Nah, lalu nih anak-anak, ciri yang ketiga yaitu strukturnya jelas dan rapi. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak struktur dari artikel ilmiah populer itu ada apa saja? Saya Bu, Boleh hadiran. sebelumnya itu ada judul, kemudian pendahuluan, isi, dan terakhir penutup. Betul sekali. Jadi kita juga harus memperhatikan strukturnya. Kita harus menyusun struktur artikel ilmiah populer itu secara jelas dan juga rapi. Yang pertama judul tuh. Judul itu harus jelas. Kira-kira topik yang kita bahas itu mengenai apa dan juga menarik gak ini judul yang akan kita pakai seperti itu. Nah selanjutnya bagian pendahuluan tuh setelah judul, pendahuluan itu bisa anak-anak tulis dengan latar belakang atau masalah yang ingin anak-anak ungkap tuh apa-apa saja itu bisa dimasukkan di bagian pendahuluan. Lalu yang struktur yang ketiga yaitu isi. Di situ anak-anak bisa memasukkan data-data yang mendukung dan juga fakta-fakta lapangan yang pastinya untuk memperjelas dan juga membuat artikel yang anak-anak buat itu terpercaya. Dan terakhir yaitu penutup, anak-anak bisa tutup artikel yang populernya dengan simpulan. Selanjutnya nih, ciri artikel yang keempat yaitu topik yang relevan dan juga aktual. Nah, saat ini artikel ilmiah populer itu kita harus menentukan nih, kira-kira topik yang saat ini sedang trendy itu apa, yang sedang aktual dan terpercaya itu apa? Karena kalau semisal kita menggunakan topik-topik yang sudah lama kayak gitu, pasti kan pembaca bakal kayak mikir ya, ngapain baca artikel ini karena sudah tidak trendy kayak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan masa dan juga zamannya seperti itu. Biasanya contoh-contohnya itu seperti artikel tentang kesehatan, teknologi ataupun lingkungan yang sedang hangat diperbincangkan pada masa ini. Yang pastinya kita harus memikirkan kira-kira tulisan kita itu dapat menarik pembaca atau tidak sih seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang masih bingung tentang ciri-cirinya? Tidak. Oke. Nah ini dia yang kelima, yaitu memiliki elemen yang kreatif. Jadi artikel ilmiah populer itu seringkali menggunakan cerita, analogi atau ilustrasi yang pastinya untuk menjelaskan konsep yang paling sulit hingga lebih mudah dipahami seperti itu. Jadi kita di dalam artikel ilmiah itu bisa menggunakan ilustrasi dan juga tulisannya dalam bentuk cerita atau analogi. Dan yang terakhir ini yang keenam, yaitu gaya penyampaiannya yang persuasif dan juga informatif. Persuasif, ada yang masih ingat persuasif itu sifatnya apa? Ajarkan Ibu. Oke, betul
Jadi itu adalah ketiga contoh topik artikel ilmu populer yang bisa anak-anak kupas seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke perbedaan antara artikel ilmiah populer dengan artikel murni, Ibu ada satu contoh nih, yaitu contoh artikel ilmiah populer. Kira-kira ada yang bisa maju untuk membacakan? Saya Bu. Baik. Ini silakan Nabila. Ya, silakan maju. Anak-anak yang lain mohon disimak ya. Baik Bu. Diperhatikan struktur dan juga kaidahnya. Ibu ini ada strukturnya dibaca atau? Tidak perlu ya, langsung saja. Baik Bu. Mengapa sarapan penting untuk otak Anda? Pernahkah Anda merasa sulit berkonsentrasi di pagi hari? Mungkin Anda melewatkan sarapan. Sebagai salah satu aktivitas rutin, sarapan ternyata memiliki peran penting dalam mendukung fungsi otak dan produktivitas harian. Namun, banyak orang mengabaikan hal ini karena kesibukan atau alasan lain. Mari kita bahas bagaimana sarapan mempengaruhi kinerja otak berdasarkan fakta ilmiah. Yang pertama, energi untuk otak. Otak membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama. Ketika kita tidur semalaman, tubuh telah menghabiskan cadangan energi, sehingga sarapan membantu mengisi kembali kebutuhan tersebut. Sebuah penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa orang yang rutin sarapan cenderung memiliki daya ingat dan konsentrasi yang lebih baik dibandingkan yang tidak sarapan. Kemudian yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Sarapan dengan kandungan gizi yang seimbang seperti protein, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat dapat meningkatkan fokus. Sebagai contoh, telur kaya akan koli, senyawa yang membantu meningkatkan fungsi otak dan memori otak. Selain itu, roti gandum atau oatmeal memberikan energi tahan lama yang membuat Anda lebih produktif sepanjang hari. Kemudian yang ketiga, mencegah stres dan mood buruk. Melewatkan sarapan dapat memicu menurunkan kadar gula darah yang seringkali membuat seseorang mudah lelah atau emosi. Sarapan sehat membantu menjaga keseimbangan kadar gula darah sehingga suasana tetap stabil. Yang keempat, apa yang harus dimakan? Nah, tidak semua sarapan diciptakan sama. Pilihlah menu yang bergizi dan seimbang. Hindari makanan gula seperti donat atau minuman bersoda. Sebagai gantinya, coba kombinasi berikut. Yang pertama, oatmeal dengan potongan buah segar dan kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, roti gandum dengan alpukat dan telur rebus. Dan yang ketiga, smoothies dari yogurt, pisang, dan bayam. Sarapan bukan sekedar rutinitas, tetapi investasi untuk kesehatan otak dan tubuh Anda. Dengan memilih sarapan yang bergizi, Anda dapat meningkatkan konsentrasi, produktivitas, dan suasana hati yang baik sepanjang hidup. Oke, terima kasih Hadira. Tepuk tangan dulu untuk Hadira. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak ya contoh dari artikel ilmiah populer. Nah, selanjutnya nih, setelah anak-anak menyimak contoh yang Ibu berikan, ini adalah teksnya sama seperti Hadira yang anak-anak simak ya. Jadi di teks yang Ibu berikan itu sudah ada contoh yang tadi disimak, ya kan? Tadi judulnya mengenai apa? Ada yang masih ingat? Sarapan. Ya betul, mengenai sarapan. Tugas anak-anak di rumah yaitu menentukan strukturnya. Oke, jadi artikel ilmiah itu anak-anak analisis kira-kira struktur judulnya itu bagian mana, pendahuluannya bagian mana, isi dan penutupnya itu bagian mana.
Oke, jadi ada tiga kajian yang membedakan. Yang pertama audiens. Jadi artikel ilmiah populer itu biasanya ditujukan untuk masyarakat umum, sedangkan artikel ilmiah murni ini biasanya ditujukan untuk lingkungan kalangan akademik seperti itu. Dan yang kedua bahasa. Jadi bahasa yang digunakan artikel ilmiah populer ini sudah disebutkan ringan dan juga mudah dipahami, sementara ilmiah murni ini menggunakan bahasa yang formal dan juga teknis, sangat berbeda ya tentunya. Nah, yang ketiga ini tujuan yang pastinya. Jadi artikel ilmiah populer ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, sementara artikel ilmiah murni ini bertujuan untuk mendokumentasikan hasil dari penelitian di kalangan akademik. Oke. Nah, mungkin sekian yang mengenai materi artikel ilmiah populer. Ada yang ingin merefleksikan kira-kira kita tadi belajar mengenai apa? Baik, Hadira. Hari ini kita belajar mengenai pengertian artikel ilmiah populer, kemudian ciri-ciri artikel ilmiah populer tadi ada 6. Selanjutnya ada struktur artikel ilmiah populer, dan yang terakhir adalah perbedaan antara artikel ilmiah murni dan artikel ilmiah populer. Betul sekali. Ibu harap ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat anak-anak pahami dan juga bermanfaat di masa yang akan mendatang. Dan tidak terasa ya, kita sudah masuk ke pembelajaran minggu ke-6 ya. Sebenarnya kita akan UTS seperti itu. Jadi Ibu harap anak-anak dapat mempelajari materi-materi yang sudah Ibu berikan dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-6 seperti itu. Oke, sebelum menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, kira-kira ada yang masih belum paham mengenai tugas dan juga materi? Sudah paham. Oke, sudah paham. Jadi mungkin itu saja ya pertemuan kita pada minggu ini mengenai artikel ilmiah populer. Di depan kita akan UTS seperti itu. Oke, baik. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, untuk pembelajaran ini mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.